Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Pertama, salam hormat untuk Bapak Fasilitator Budi Darmawan SPD MT dan Bapak Ibu PP, Bapak Riko Firdaus MPD dan Ibu Yusnita Nora SPD. Berikut tim kami yang telah berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas ini. Pada saat acara ruang kolaborasi yang bertugas sebagai moderator adalah Ibu Ayu Kartika, kemudian presenter Ibu Oktia Riza, pemberi respon saya sendiri Nur Afni Imran, dan notulensi adalah Ibu Rahmi. Masing-masing kami anggota kelompok memiliki visi yang berbeda-beda, namun kami menyusun satu visi bersama untuk kami tampilkan sebagai tugas di ruang kolaborasi ini, yaitu mewujudkan murid menjadi insan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tugas kedua adalah menyusun pernyataan prakarsa perubahan dengan pola ATAP, di mana ATAP adalah akronim dari aset. A adalah awal atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian T adalah tantangan, yaitu tantangan dan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A yang kedua adalah aksi, yaitu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian P adalah pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna atau adab-adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa, atau turunan konkret dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks yang sudah diolah dalam elemen atau subelemen dimensi. Berikut analisis pola ATAP untuk visi kelompok kami. Asetnya adalah mayoritas murid beragama Islam, kemudian suasana yang rukun dan damai, kemudian perilaku murid dan penggunaan bahasa yang harus disesuaikan. Kemudian T, tantangannya adalah belum maksimalnya murid untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kemudian T, pembulian dalam pergaulan, kemudian murid berbicara tidak pada tempatnya. Kemudian A yang kedua, aksi yang dilakukan adalah memberikan keteladanan dalam melaksanakan ibadah salat, memberikan pendidikan keagamaan tentang materi yang dimaksud, kemudian juga memberikan teladan mengenai adab bicara. Kemudian dan pembelajaran adalah diharapkan murid memiliki akhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama, kemudian terciptanya persatuan dan kesatuan dan perubahan perilaku murid, dan terakhir murid memiliki sopan santun dalam berbicara. Kemudian prakarsa perubahan, menguatkan perilaku murid agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Tugas yang ketiga adalah menuangkan tahapan penyusunan visi sesuai dengan tahapan Baktia yang terdiri dari 5 tahap, yaitu B. Membuat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Tahapan Baktia yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Kemudian pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, kemudian aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi, dan menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara tradisional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang ditulis. Kemudian yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang dan membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Maka pertanyaan yang muncul adalah, pertama, bagaimana cara menumbuhkan karakter murid agar berakhlak mulia? Kemudian yang tindakannya itu mengajak semua warga sekolah berkolaborasi untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, apa
yang akan kita lakukan untuk mewujudkan perilaku murid agar menjadi insan yang berakhlak mulia, itu menanyakan kepada murid mengenai kebiasaan apa yang bisa mereka lakukan berkaitan dengan pembentukan akhlak yang mulia. Kemudian yang A bagian ambil pelajaran. Di sini pertanyaannya di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, kemudian menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan menada positif. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimanapun melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nanti pertanyaannya di sini, apa pembelajaran dari sekolah lain yang telah berhasil mewujudkan murid yang berkarakter? Kemudian aktivitas apa saja yang menurut murid dapat membuat mereka bisa menjadi unggul dan berkarakter? Dan kemudian apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan perilaku? Kemudian tindakan dari pendidikan itu, pertama itu menggali informasi tentang metode yang diterapkan di sekolah lain yang lebih berpengalaman. Kemudian lagi melaksanakan pembelajaran yang dapat menuntun akhlak mereka dengan kegiatan PPK atau penguatan pendidikan karakter. Dan penayang-penayangan video yang berbakti pada orang tua, mengkaji Asmaul Husna, dan sebagainya. Jadi sarana prasarana yang diperlukan itu infokus, laptop, segala macamnya ya. Tahapan bagian yang ketiga yaitu gali mimpi, maka pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya di sini, apa saja hal yang baik yang saya harapkan terwujud setelah murid melaksanakan kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana suasana lingkungan sekolah ketika semua murid sudah berakhlak mulia? Kemudian yang ketiga, bagaimana tindak lanjut dari praktik baik ini? Untuk pertanyaan pertama tadi, tindakannya itu menerapkan pembiasaan kegiatan yang direncanakan dan diharapkan efektif untuk perbaikan karakter murid. Kemudian, tindakan kedua menciptakan suasana sekolah dengan pengaturan yang lebih agamis. Dan yang ketiga, merefleksikan kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan di masa datang. Tahapan bagian keempat yaitu jabarkan rencana, maka pertanyaan yang muncul pertama adalah tindakan yang perlu dilakukan. Pertanyaan tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret yang menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian pertanyaannya di sini, strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perubahan perilaku murid? Kemudian kegiatan apa yang dilakukan untuk mewujudkannya? Kemudian lagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan target yang ingin dicapai? Dan yang terakhir pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tindakan dari pertanyaan tersebut untuk yang pertama itu kita membuat list apa saja kegiatan yang perlu dijadwalkan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu salat berjamaah, duha, Jumat berbagi, Jumat bersih, ekskul tahfiz, forum Anisa, kegiatan PPK. Kemudian siapa yang terlibat itu peserta didik, wali kelas, membimbing kegiatan dan orang tua. Waktu yang dibutuhkan terwujudnya perubahan perilaku murid dievaluasi selama 3 bulan. Tahapan bagian yang kelima yaitu atur eksekusi. Maka pertanyaan yang muncul pertama adalah pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk memulai budaya belajar apresiatif serta berkelanjutan menjelaskan interaksi
unsur terlibat, kemudian konflik resiko mental, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi pengelolaan, rutinitas, misalnya protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Jadi pertanyaannya di sini, siapa yang bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya kegiatan tersebut? Tindakannya kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, wali kelas, guru mapel, tim, dan tim yang ditunjuk. Kemudian siapa yang memotivasi murid agar mengikuti kegiatan yang direncanakan, tindakan atau penyelidikannya? Tentu guru dan orang tua murid. Dan siapa yang merefleksi dan mengevaluasi kegiatan tersebut? Tentu semua guru. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.